Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sani Nur Anissa. Di video kali ini, saya akan sedikit memberitahu atau cara memilih topik penelitian yang baik. Ini tugas dari dosen saya di mata kuliah Bahasa Indonesia atau TTKI. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, semua mahasiswa akan melalui tahapan untuk melakukan penelitian. Sebagai mahasiswa memang dituntut untuk melakukan penelitian sebagai tahapan akhir perkuliahan. Memilih topik untuk penelitian memang menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Banyak dari para mahasiswa yang menyesal salah dalam memilih topik. Tentunya juga banyak faktor yang harus diperhatikan dalam memilih topik penelitian. Nah, berikut ini ada beberapa cara memilih topik penelitian yang baik. Yang pertama, ada niat dan motivasi yang kuat. Niat dan motivasi yang kuat ini setiap memulai suatu hal alangkah baiknya jika diawali dengan niat dan motivasi. Jangan pernah kalian berharap dapat melakukan sesuatu dengan baik tanpa kalian sadari dengan niat yang tulus. Niat di sini akan menjadi awal fondasi kalian dalam menjalani masa-masa skripsi kalian. Yang kedua, sesuaikan dengan bidang. Nah, pilihlah topik penelitian yang memang sesuai dengan bidang kalian. Jangan sampai untuk bidang yang dipilih ini belum kalian pahami sepenuhnya, karena hal ini akan sangat berpengaruh nantinya saat kalian mengerjakan penelitian tersebut. Sebuah penelitian sudah pasti dilakukan harus dengan cermat, tidak asal dan sesuai ketentuan yang berlaku. Cobalah kalian membuat daftar list atau checklist kemampuan yang kalian miliki. Dari daftar kemampuan yang Anda miliki ini, kemudian kalian bisa mencari tema yang berkaitan dengan keterampilan tersebut. Yang ketiga, kenali minat dan bakat. Poin ini cukup penting dan sangat krusial. Kalian harus mengenali diri kalian, memahami apa minat dan bakat yang ada dalam diri kalian. Apa sih bidang yang kalian suka di jurusan kalian? Hal itulah yang harus kalian jadikan bahan pertimbangan dalam menentukan topik penelitian kalian. Dengan begitu, proses skripsi yang kalian lakukan akan terjalani dengan enjoy dan menyenangkan. Lanjut, yang keempat, pastikan tujuannya. Nah, penelitian yang diambil tentu bukan tanpa tujuan, namun harus memiliki tujuan yang pasti. Bagaimana dengan tujuan penelitian yang akan kalian ambil? Apakah memang sudah sesuai pada manfaatnya? Nah, karena penelitian yang tidak memiliki tujuan akan sangat percuma. Sebisa mungkin kalian memilih penelitian yang memang memiliki tujuan yang sangat jelas. Contohnya penelitian bermanfaat untuk masyarakat, rumah sakit, dan di lingkungan kalian. Tentu masih banyak sekali tujuan penelitian yang bisa kalian ambil. Jika tujuan tersebut tercapai, maka dapat dipastikan kalian akan lebih semangat dan mudah mengerjakan penelitian. Lanjut, mencari referensi. Nah, kita semua tahu bahwa tidak mudah untuk dapat menemukan topik yang cocok. Bahkan beberapa mahasiswa memilih mundur terhadap topik yang telah dipilihnya. Apa masalahnya? Nah, karena mereka tidak memikirkan mengenai referensi yang bisa didapat. Selama ini mahasiswa hanya memikirkan judulnya saja, namun bagaimana untuk referensi yang tersedia? Nah, apakah sudah tersedia cukup banyak atau tidak? Jika tidak, maka dapat mempersulit proses penelitian kalian. Usahakan selalu mencari tahu terlebih dahulu mengenai topik yang akan kalian pilih. Karena jika topik yang kalian pilih tidak memiliki banyak referensi, dapat dipastikan penelitian yang kalian ambil ini akan terhambat karena susahnya mencari referensi. Lanjut, membaca jurnal yang relevan. Mudah sekali ya bagi kalian untuk mendapatkan akses mencari jurnal penelitian. Kalian hanya cukup pergi ke perpustakaan dan memanfaatkan fitur-fitur repositorinya yang ada. Karena biasanya tiap kampus selalu membeli hak akses jurnal yang ada di dunia ini supaya dapat diakses oleh mahasiswanya dan dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang kalian lakukan. Kemudian topiknya yang menarik. Nah, semua yang melakukan penelitian tentu ingin topik yang dipilih ini menarik. Selain itu, pembimbing juga lebih menyukai mahasiswa yang kreatif dan memiliki inovasi yang tinggi, termasuk dalam menentukan topik yang dibuat menarik perhatian di lingkungannya. Saat ini tentu sudah banyak sekali topik yang menarik bisa
kalian pilih, mulai dari sektor lingkungan, teknologi, sosial, budaya, dan yang lain-lain. Coba kalian mencari tren yang sedang berkembang pada era-era sekarang. Dengan begitu, kalian bisa menemukan topik terbaik kalian. Kemudian ada diskusi dengan pembimbing. Nah, cara memilih topik penelitian yang baik bisa bisa melalui diskusi secara ringan dengan dosen pembimbing kalian. Pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh dosen pembimbing tentu sangat banyak. Maka dari itu, untuk berbagai macam informasi bisa kalian dapatkan dari dosen pembimbing. Cobalah untuk mengali lebih dalam terhadap topik yang kalian pilih. Pada diskusi ringan ini, ajaklah dosen agar bisa memberikan saran terhadap apa yang memang akan kalian pilih. Namun sebelum melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, kalian harus mempersiapkan data yang valid. Kemudian konsisten. Terkadang ada mahasiswa yang terlalu ambis, kemampuan tidak banyak dan mumpuni, namun keinginannya melakukan riset berskala besar yang tentunya tidak mudah. Justru itulah yang lambat laun akan menghambat proses skripsi yang kalian lakukan. Jadi di sini kalian ditegaskan untuk lebih konsisten. Dan ini yang terakhir, melakukan pengembangan penelitian. Melakukan pengembangan penelitian ini memang merupakan hal baru yang harus kalian lakukan. Namun dalam penelitian tersebut juga bisa melalui pengembangan. Tentunya banyak sekali hal yang perlu dilakukan pengembangan. Kalian bisa mencari banyak sumber penelitian yang terkait dengan bidang kalian, seperti untuk mencari jurnal yang cocok. Selain itu, kalian juga bisa mencari yang sudah lama membutuhkan update. Dari sinilah Anda bisa memanfaatkan untuk mendapatkan topik-topik baru yang tepat. Nah, segini dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe dan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.